Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah salat maghrib dan isya, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, tema kita insyaallah di maghrib yang penuh berkah ini terkait dengan gangguan jiwa, kesehatan mental, dan penyakit ain. Insyaallah kita akan tinjau dari tinjauan syariat maupun medis insyaallah. Tema ini sebenarnya kalau kita bahas di waktu maghrib sampai isya waktunya kurang cukup sebenarnya, tapi insyaallah kita akan bahas beberapa poin-poin penting insyaallah. Kita berbicara dahulu tentang gangguan jiwa. Kalau kita berbicara dalam ilmu kedokteran, teman-teman di bagian psikiatri, gangguan jiwa memang nyata, fakta, dan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam tingkatan gangguan. Ada yang ringan, ada yang berat, dan bahkan ada yang sangat berat. Dan dalam ilmu psikiatri, kedokteran jiwa, itu gangguan jiwa itu sangat banyak jenisnya. Contohnya di Indonesia, teman-teman dari bagian psikiatri itu memiliki buku induk panduan namanya PPDGJ, panduan diagnosis gangguan jiwa. Di situ sekitar hampir 100-200 diagnosis gangguan jiwa dengan berbagai macam diagnosis, terapi, penanganan, ya, mulai dari gangguan mental ringan berat yang bisa disembuhkan sendiri dengan healing, dengan rehat sejenak, ya, sampai dengan gangguan mental perilaku. Itu juga banyak sekali jenisnya, dari narsisme, dari waham kebesaran, ya, sampai dengan gangguan yang cukup berat, skizofrenia, atau yang disebut dengan orang awam kenalnya dengan penyakit gila, sinting, miring, dan sebagainya. Gangguan perasaan, mood atau afektif, gangguan neurotik, kemudian gangguan kepribadian, retardasi mental, dan berbagai macam gangguan perkembangan psikologis, pertumbuhan baik anak-anak, balita, remaja, dewasa, sampai ada ilmu psikiatri khusus yang mempelajari tentang kejiwaan dan psikologi para manula, para sesepuh kita, itu ada dipelajari dalam ilmu psikiatri dan psikologi. Jadi itu memang semuanya ada, insyaallah. Ilmunya ada, penanganannya itu semua dipelajari oleh teman-teman kita di psikiatri. Adapun kalau kita berbicara ya, masalah syariat, gangguan jiwa gila itu ada, bahkan masuk dalam pelajaran fikih kita, ya. Contohnya rufi'al qalam,
ya diangkat pena kecuali pada 3 orang. Ya, anin majnuni, hatta dari majnun orang gila, ya, sampai dia bari'a, sampai dia sembuh. Disebutkan majnun, gila. Ya, disetarakan dengan anin naimin hatta yastaiqil, ya, dari orang yang tidur sampai dia bangun disetarakan, ya. Orang-orang yang dia tidak bisa berpikir lagi, tidak sadar apa yang dilakukan. Jadi masuk dalam ilmu fikih. Disebutkan gila, majnun. Disebutkan lagi istilah fikih ma'tuh. Ma'tuh ini terjemah enaknya idiot. Jadi dia masih bisa melakukan sesuatu, masih bisa aktivitas, tetapi lola, ya, lambat berpikir ataupun susah mencerna, kemudian lama memahami dan susah mengikuti instruksi. Ma'tuh, idiot. Ya. Demikian juga disebutkan gangguan-gangguan jiwa yang lain dalam syariat. Masuk dalam ranah fikih. Ya. Demikian juga contoh lagi tentang marah yang sangat marah, ya. Atau dalam kita kenal sekarang namanya tantrum. Ya, jadi bukan hanya anak-anak yang tantrum. Ya, kalau anak-anak kan tantrum, ya, guling-guling, marah-marah, nggak jelas, nangis-nangis. Pada gangguan jiwa tertentu orang dewasa pun bisa tantrum. Ya, bisa juga manik depresif, bisa juga marah-marah, ya, tidak paham. Itu pun dijelaskan juga dalam ilmu syariat mengakui hal ini. Ya, contohnya misalnya terkait dengan fikih juga. Contohnya misalnya terkait dengan talak. Di situ para ulama merinci, ya, kalau talak ketika marah apakah sah atau tidak? Talak ketika marah sah atau tidak? Para ulama merinci di situ. Ya, kalau marahnya dalam keadaan dia masih sadar, talaknya tidak jatuh. Tetapi kalau marahnya dalam keadaan marah besar, sampai-sampai dia tidak sadar, tidak bisa mengkondisikan. Jadi kita juga, ya, kalau ada pasien ngamuk bahasanya, ya, kalau kita ke rumah sakit jiwa biasanya ada pasien ngamuk, ya, misalnya punya penyakit bipolar, ya, muncul fase maniknya, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, dibawa ke UGD, rumah sakit jiwa, disuntik biar tenang. Nah, dalam keadaan seperti itu dia nggak sadar. Demikian juga dalam fikih, kalau talaknya dilakukan dalam keadaan marah, yastagrik, yang dia meliputi semua akalnya, maka talak dalam keadaan marah yang seperti ini tidak sah. Jadi ada benang merahnya, ya, disebutkan ada benang merahnya seperti itu. Ini terkait dengan gangguan jiwa, sangat banyak jenisnya. Jadi ada ilmunya, dan Islam pun menetapkan ada seperti itu. Ada. Kemudian kalau kita berbicara secara syariat juga, sebab dari gangguan jiwa itu secara umum bersumber dari tidak menerima takdir Allah. Ini secara umum, ya. Jadi setelah kita lihat orang yang berbagai macam diagnosis tadi, diagnosis jiwa kita sebutkannya, skizofren, gangguan mental, neurotik, waham, narsisme, dan sebagainya, ya, kita secara umum, ya, kalau kita lihat berbagai macam gangguan jiwa, mental dan sebagainya, secara umum karena tidak menerima kenyataan, katanya orang. Padahal sebenarnya kalau kita kembalikan dalam ilmu tauhid, tidak menerima takdir Allah, tidak menerima takdir Allah. Ini sumber utamanya dari berbagai macam diagnosis gangguan jiwa dan kesehatan mental.
Orang awam bilangnya apa? Tidak menerima kenyataan. Tapi kita kembali kepada ilmu tauhid, tidak menerima takdir Allah yang Allah tetapkan kepada dia. Di sini sumber awalnya. Akan tetapi ini juga perlu menjadi catatan kita. Kita tidak boleh memvonis atau menjudge orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental, kemudian kita judge, kita vonis kamu kurang iman saja, kamu kurang iman, makanya seperti ini. Nah, kita tidak boleh menjudge, memastikan, memvonis, itu nggak boleh. Perhatikan bedanya ya. Tapi kalau kita ingatkan boleh. Ya, coba kita kembali lagi kepada tauhid dan iman kita, terima takdir Allah. Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi ingat, nggak boleh. Ya, ada yang gangguan jiwa, Allah paling kurang iman, nggak boleh. Alasannya kenapa? Pertama, dari mana kita tahu keimanannya dia? Dari mana kita tahu keimanannya? Jadi ada tidak di antara kita yang bisa melihat keimanan seseorang? Dari mana kita tahu? Jadi judge-nya ini nggak boleh. Allah paling kurang iman aja, nggak boleh. Yang kedua, ada beberapa orang yang memang dia mendapatkan ujian yang berat, dan itu adalah respon tobi'i. Jadi memang tobiatnya manusia begitu. Nanti kita bahas bahwasanya yang namanya cemas sedikit wajar, kecewa sedikit wajar. Nanti kita bahas. Nabi Musa cemas, para sahabat kecewa ketika perjanjian Hudaybiyah. Jadi itu biasa. Itu tobi'i namanya. Yang berbahaya adalah cemas terus-menerus dan kecewa terus-menerus berujung dengan depresi. Jadi wajar, itu manusiawi. Jadi yang pertama tadi, kita nggak boleh menjudge orang ya. Kita ketemu orang gila, orang mungkin lagi goncang jiwanya, lagi tidak stabil, kemudian dengan enaknya kita katakan Allah paling kurang iman ya. Alasan pertama tadi, dari mana kita tahu keimanan, kita nggak bisa lihat. Yang kedua, beberapa orang itu beberapa hal itu adalah respon tobi'i manusia, tobiat manusia, kecewa, sedih, kemudian ini, itu para nabi sedih. Itu wajar. Kemudian, contoh misalnya kita langsung bahas dikit aja ya. Contoh Nabi Musa, dia cemas. Tatkala dia meninju fawaqaza Musa faqada alaihi. Nabi Musa meninju salah satu suku Kipti Mesir, sekali tinju mati. Qaiman Nabi Musa kemudian khaifah yataraqqab. Nabi Musa kemudian dia takut, yataraqqab, dia menunggu-nunggu, takut sambil nunggu-nunggu khabar. Jangan-jangan karena sudah ketahuan oleh Fir'aun dan tentaranya kalau dia datang dibunuh. Akhirnya Nabi Musa pun lari ke negeri Madian. Khaifah yataraqqab, itu cemas. Ya, yataraqqab itu sambil nunggu-nunggu. Kalau kita bilang bersedih, demikian juga wajar, ini sedih yang tabi'i, sebagaimana Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, dijual oleh saudara-saudaranya. Inni asku basi husni ilallah ashku. Sesungguhnya aku mengadukan kesedihanku, kesusahanku pada Allah. Beliau sedih, tabi'i, wajar. Demikian juga kecewa, sahabat kecewa juga. Perjanjian Hudaybiyah, kenapa bisa begitu? Kenapa kita sudah pergi umroh, tiba-tiba ada perjanjian Hudaybiyah, kemudian kita harus pulang? Ya, yang beriman, yang yang hijrah ke Mekah dibiarkan, yang hijrah ke Madinah dikembalikan. Kenapa demikian? Sedih, kecewa para sahabat. Disuruh tahallul nggak mau. Nabi bilang tahallul, sahabat nggak mau. Wajar, manusiawi.
Jadi kita tidak boleh menjudge Allah kurang iman, nggak boleh. Contoh lagi, misalnya contohnya ya, ketika terjadi gempa bumi di beberapa daerah, anak-anak, perempuan, bahkan laki-laki dewasa itu mengalami trauma yang mendalam. Terjadi gempa, trauma yang mendalam, gempanya dahsyat, apalagi dia ada korban jiwa, di depannya anaknya meninggal, di depannya ibunya meninggal, korban jiwa, sampai ada yang goncang jiwanya, sampai ada yang sedang duduk seperti ini tiba-tiba mungkin ini jatuh ya, ini jatuh atau ini jatuh, begitu jatuh ada getaran dia langsung lari, trauma, baru dengar getaran lari keluar. Apapun itu, apakah kita katakan mereka semua kurang iman? Kurang iman? Enggak, seperti itu. Jadi ini perlu kita bedakan ya. Demikian juga ada ibu-ibu yang terkena baby blue syndrome mungkin pasca melahirkan, ya kita bilang kamu Allah paling kurang iman aja nih, nggak boleh. Ya intinya demikian ya, seperti itu. Nah, jadi kalau secara syariat Islam mengakui ada seperti itu penyakit-penyakitnya. Dan juga disebutkan dalam beberapa hadis tentang hamin, gomin, husnin, ma yusibul muslimin min gomin wala wasabin wala nasabin wala gomin wala husnin wala azan. Disebutkan illa hatta syaukatun yashaquha illa kafarallahu biha min khataya. Allah disebutkan, Nabi SAW sebutkan di situ. Tidaklah seorang muslim tertimpa kesusahan, kelelahan, gomin, rasa sedih, rasa-rasa gundah, hamin, rasa cemas, husnin, kesedihan. Ini disebutkan seperti itu. Nah, jadi kalau dalam syariat itu wajar semua. Bahkan tadi saya sebutkan para nabi. Ya, disebutkan sedih, kecewa, cemas, para nabi. Jadi itu wajar. Wajar. Tetapi yang kenapa bisa menjadi gangguan jiwa? Kenapa bisa? Karena terjadi terus-menerus dan di luar tabiat. Terjadi terus-menerus atau kita sebut dengan fase kronik. Dan memang kalau kita kembalikan kepada syariat, itu kalau dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu psikiatri, satu diagnosis sebabnya banyak sekali. Banyak sekali. Ini nanti jadi kuliah kedokteran ya. Lulus-lulus kalau kita bahas semuanya kan nanti keluar-keluar jadi spesialis jiwa semuanya. Nah, kita bahas secara syariat aja. Nah, secara syariat sebabnya umumnya itu. Kenapa? Karena sebab umumnya ya. Tapi tidak boleh menjudge tadi ya. Sebab umumnya adalah tidak menerima takdir Allah. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada tauhid. Pelajaran dasar dulu. Yang makanya pelajaran tauhid ini diingatkan seumur hidup. Kembali kepada takdir Allah. Kembali kepada qanaah, menerima takdir Allah, qanaah, menerima apa yang Allah berikan saat ini, bersyukur, tidak banding-bandingkan, tidak hasad, tidak iri, semua kembali kepada situ sebenarnya. Dan dalam Islam, dalam syariat, ini bersumber hanya dua. Ini kita bicara dari syariatnya. Bersumber dua. Ini dari sini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Disebutkan dalam ayat ini, innalladzina qalu, sesungguhnya orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb saya Allah, berarti pertama wajib beriman kepada Allah dulu dan segala konsekuensinya. Tsumma istaqamu, istiqomah. Ini yang berat. Kalau hijrah sebagian bilang gampang, apalagi hijrahnya hanya hijrah fisik, hijrah penampilan saja, hijrah pakaian,
hijrah ini, hijrah jenggot, hijrah celana, hijrah hijab. Apalagi sekarang udah jadi mode, udah jadi tren. Ya, berbeda dengan zaman tahun 2000-an ada bom WTC, bom Bali, itu ujian berat saat itu. Thomas taqamu, istiqomah bener, bukan sekedar ganti casing bahasa kita ya. Beneran istiqomah. Karena hijrah itu salah satu kenikmatan yang patut disyukuri di awal saja, yang berat selanjutnya istiqomah. Thomas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, akan turun malaikat yang mengatakan alla takhafu wala tahzanu, mengatakan jangan takut, jangan sedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bahagialah, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Sekarang perhatikan di sini, inilah kehidupan orang yang beriman kepada Allah. Istiqomah yang berat adalah mendapatkan ketenangan di dunia akhirat. Nah, pertama disebutkan ketenangan dunia, alla takhafu wala tahzanu. Ini ketenangan dunia. Baru selanjutnya surga, ketenangan akhirat. Kita perhatikan dari sini, maka sumber ketenangan dunia ini, dua ini. Kebalikannya, sumber kegelisahan, kesusahan, kesempitan, yang akan kalau terus-menerus akan terjadi gangguan jiwa dan gangguan mental. Kalau terjadi secara kronik dan terus-menerus. Pertama apa? Allah takhafu wala tahzanu. Dua sumber ini. Pertama, Allah takhafu. Kalau takut itu terkait dengan hal yang terjadi di masa depan. Jadi Allah takhafu, takut itu berkaitan dengan yang terjadi di masa depan. Khauf atau cemas. Wala tahzanu. Tahzanu itu terkait dengan apa? Kejadian di masa lampau, bersedih. Jadi kalau secara syariat, gangguan jiwa baik itu ringan maupun berat, cuma dua sumber ini. Sesuatu yang terkait dengan masa depan, sesuatu yang terkait dengan masa lalu. Untuk masa depan, Allah takhafu, jangan takut, jangan cemas. Untuk masa lalu, jangan sedih. Cuma dua ini. Karena kalau kita renungkan, kita perhatikan kesusahan hidup kita, kesempitan, kalau tidak kita khawatirkan masa depan, cemas. Yang kedua, kita bersedih atau menyesali yang sudah lewat, diungkit-ungkit terus, padahal sudah lewat. Cuma dua ini, coba kita renungkan sekarang. Kesusahan kita hari ini, yang punya masalah, yang punya muskilah, yang punya problem, cuma dua ini. Masa depan, bagaimana ya sekolah anak, bagaimana bayar cicilan utang, bagaimana nanti kalau dia nagih, bagaimana kalau diteror oleh premannya pinjol. Jangan salah ya, pinjol punya preman luar biasa, diteror terus. Bagaimana dengan bagaimana kalau gini, bagaimana kalau nikah nanti, apakah sukses, apakah apa, bagaimana kalau saya memilih dia, bisakah bahagia. Ini semua apa? Masa depan. Itu yang kita pikirkan, kita susahkan hari ini. Kalau tidak, masa lalu. Ini kita sedihkan. Kenapa bisa terjadi? Kenapa terjadinya sama saya, bukan sama orang lain? Kenapa saya harus memilih dia? Harusnya jangan pilih dia. Kenapa saya terima lamarannya? Dulu kenapa? Kenapa begini? Harusnya begini. Kalau nggak begini akan begini. Salah besar sudah memilih ini. Salah besar ini, dipikirin masa lalu, disedihkan terus. Kenapa saya ambil keputusan ini? Gara-gara saya ambil keputusan ini begini jadinya susah. Coba nggak begini, pasti nggak begini. Kan gitu. Jadi coba kita renungkan lagi. Itulah sumber kesusahan, kegelisahan kita dan kesempitan hidup. Cuma dua ini. Ini gambaran syariat. Ya.
Kalau ilmu jiwa tadi kan banyak ya, banyak sebabnya. Kenapa orang bisa jadi narsis, NPD, narcissistic personality disorder? Kenapa bisa bipolar? Itu dijelasin. Tapi kalau syariat, ya dua itu ya. Kenapa? Karena syariat belajar ilmu agama. Nabi SAW diturunkan ngajarin agama dasar-dasarnya, dan ilmu jiwa, ilmu dunia. Jadi dua ini sebabnya secara syariat. Kalau dalam batas normal, tobi'i wajar. Yang jadi masalah adalah kalau kronik terus-menerus. Dan ini sejalan dengan penyakit jiwa. Orang-orang yang punya gangguan mental, gangguan jiwa adalah dia yang berkepanjangan. Punya masalah nggak selesai. Punya sedih nggak pernah diselesaikan kesedihannya. Punya problem tidak pernah dibahas, dicarikan solusi. Numpuk, akhirnya gangguan jiwa. Kronis. Ya. Kita lihat pertama kali stres biasa. Sepekan lagi udah berubah lagi. Sepekan lagi udah tambah stres. Sepekan lagi udah mulai gila, udah kehilangan kognisi, kehilangan kesadaran, parah. Akhirnya di penghuni rumah sakit jiwa. Sudah kehilangan kognisi secara total. Kognisi maksudnya kemampuan mengenali, kemudian menganalisa, kemudian memberikan respon terhadap keadaan, lingkungan, perkataan, dan sekitar. Kalau orang gila total, skizofren kan kita aja ngomong nggak nyambung total. Itu kognisinya habis, hilang. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana terkait dengan gangguan jiwa ini? Maka solusinya kita dua-duanya dikombinasi, baik secara syariat maupun medis. Kita kombinasi kedua ilmu ini, cara ngobatinnya. Tetap ke psikolog, tetap ke psikiater, karena itu mereka sudah paham tentang berbagai macam permasalahan dunia. Bagaimana psikolog, bagaimana ada kalau orang mendapatkan masalah ada namanya proses denying, menolak masalah, menolak. Ya, kamu sedang banyak pikiran ya? Enggak kok, enggak, sehat. Ini denying. Enggak kok, enggak saya pikirin, padahal dipikirin. Ada lagi depresi terselubung, dan ini banyak terjadi. Dia sebenarnya sedang depresi tapi tidak terselubung. Ini yang bahaya bahkan. Ini semua dipelajari oleh teman-teman dalam ilmu psikologi dan psikiatri. Ada referring itu artinya sebenarnya masalahnya ini, tapi kalau ditanya dia ngomongnya ini. Nah, ini itu semua ilmu psikiatri. Nah, ini kita dan dalam hal ini kita katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi kalau memang ada masalah datang ke ahlinya. Berobat ke psikolog boleh, psikiatri boleh. Mereka paham ilmunya. Dan tidak perlu dipertentangkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikombinasikan. Karena agama Islam itu memberikan dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya. Tapi kalau sudah rinci itu ilmu dunia. Sebagaimana ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran juga dan ilmu psikiatri termasuk ilmu kedokteran. Islam juga mengajarkan dasar-dasar ilmu kedokteran. Makan minum, kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Kalau begini. Tetapi kalau sudah rinciannya itu ya ilmu dunia. Dan kita tinggal mengkombinasikan dan kebanyakannya ilmunya selaras, tidak bertentangan. Makanya kalau memang sudah parah, sudah terlalu lama, berobat. Tadawu ya ibadallah, berobat wahai hamba Allah, fa innallaha lam yad'an illa wada'allahu syifaan. Sesungguhnya Allah tidaklah menciptakan penyakit, pasti Allah ciptakan obatnya, kesembuhannya dengan izin Allah. Jadi kita kombinasikan. Silahkan ke dokter jiwa atau psikolog. Dan kita kombinasikan juga dengan ilmu syariat. Kita ingatkan. Dan ternyata ujung-ujungnya kembali ke masalah tauhid. Contoh misalnya, sedih, Allah tahzan, jangan sedih. Tadi huzn, sedih,
itu adalah kenapa? Terkait dengan masa lalu. Masa lalu ini. Dan masa lalu ini ya, itu mengobatinya sebagaimana hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan, ini teorinya gampang banget ya, penerapan susah, saya juga belum tentu bisa. Beliau bersabda, la taqulu lau. Jangan katakan seandainya. La taqulu lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza. Janganlah kalian mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu pasti akan terjadi ini dan itu. Lakin kul, tapi katakanlah qadarullah ma syaa fa'alah. Katakanlah takdir Allah, apa yang Allah takdirkan, pas Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna law taftahu abwaab syaitan. Karena perkataan lau seandainya membuka pintu setan, mulai terbuka. Nah, sebenarnya salah satu nasihat ulama terkait dengan masa lalu, kita hindari perkataan seandainya itu. Yang bikin kita sedih yaitu, yang bikin kita sedih masa lalu itu adalah perkataan seandainya. Aduh, kenapa begitu ya? Coba, kalau kita coba ya, coba kita nggak begini pasti nggak gini. Seandainya nggak begini pasti nggak begini. Itu terus kita bahas, kita diskusikan di hati kita, bergerumuh. Kenapa bisa begini? Kenapa saya begitu? Coba nggak begini pasti begini. Ya, harusnya begini kemarin. Kenapa harus begini gitu? Itu yang bikin kita sedih. Maka solusinya adalah kita jangan hindari kata coba, seandainya, kenapa begini, kenapa? Qul qadarullah, karena Allah sudah mentakdirkan. Mau kita ucapkan seandainya sekian kali, mau kita menangis darah, mau kita apa, nggak akan berubah masa lalu. Maka Nabi SAW mengingatkan, qul qadarullah, katakan Allah sudah takdirkan. Sudah takdirkan. Sekarang bagaimana kita menerima takdir tersebut? Teori gampang, tapi penerapan susah. Nah, disinilah iman berperan. Iman berperan. Bahkan yang saya saja yang hafal belum tentu bisa. Ini di sini iman berperan. Antara ilmu sama iman beda. Ilmu dan iman berbeda. Dua hal yang berbeda, ilmu sama iman. Ada orang berilmu nggak beriman. Yahudi berilmu kedatangan Nabi, jelas nggak beriman. Jadi memang teorinya gampang, tapi itulah yang disebut dengan iman menjaga kita. Ihfazillah yahfazka. Tajidhu tujahak. Dua hal yang berbeda. Tapi oleh karena itulah fungsi dari menghafal, ngaji, berilmu biar kita tahu. Sekaligus kita terus menjaga keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Jadi bisa jadi saya tadi hafal hadisnya, tapi saya banyak maksiat, banyak apa, iman saya menurun ketika Allah takdirkan berbeda hal di luar kemauan keinginan saya stres, saya depresi, bisa. Padahal saya hafal hadisnya. Sini peran penting keimanan itu, kenapa disuruh jaga keimanan? Lakukan kebaikan, jauhi maksiat. Di situ perannya. Maka qul qadarullah, ada iman kita yang menjaga dengan izin Allah. Jadi ketika saat itu diingatkan, iya ini takdir Allah. Apapun yang terjadi kita terima. Nah, orang yang mengalami gangguan jiwa adalah orang yang dia terjadi
guncangan yang lama atau kronik. Artinya apa? Dia tidak menerima takdir Allah. Contoh misalnya dia sudah belajar mati-matian, sudah ini di kelas juara 1, terkenal, kemudian dia mendaftarkan di suatu perguruan tinggi, ikut tes, ternyata dia tidak diterima. Tentu terjadi denying, bahasanya nggak terima takdir Allah. Kalau awal-awal itu manusiawi, tobi'i, wajar. Awal-awal kecewa, sedih, tobi'i, wajar. Tapi kemudian sehari, 3 hari, seminggu masih nggak terima, kepikiran lagi, kenapa nggak terima ya, apa salahnya, kok bisa. 2 pekan masih nggak terima lagi, kenapa bisa begitu ya, kok bisa, saya kan malu sama teman-teman, saya itu juara 1, saya begini nggak terima, kenapa bisa nggak terima. 3 pekan masih nggak terima lagi, apa kok bisa seperti ini. Sebulan akhirnya nggak terima, terjadilah gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu seperti itu. Pertama wajar, tapi kalau sudah kronik, terus menerus tidak menerima takdir Allah, maka terjadi tadi gangguan jiwa. Atau bahkan dalam ilmu tauhid ini disebut dengan protes terhadap takdir Allah. Bukan hanya tidak terima, protes. Terhadap takdir Allah. Protes, seolah-olah dia bilang, kok bisa terjadi ini ya Allah, kan nggak boleh, saya ini pinter, saya cerdas gitu, kok bisa saya nggak lulus ya Allah. Protes berkepanjangan. Ini protes dengan takdir Allah. Wal-iyazubillah. Karena Allah yang takdirkan. Sekarang begini para jamaah sekalian, misalnya di Balikpapan ini ada penguasa misalnya. Penguasanya siapa ya? Gubernur ya? Hah? Oh, wali kota, maaf, Masya Allah ya. Saya lupa ibu kotanya Samarinda ya. Wali kota misalnya. Penguasanya wali kota. Kemudian tiba-tiba wali kota mengatakan kepada salah satu rakyatnya, kamu harus begini. Atau jangan wali kota deh, anggap zaman dulu kala deh, raja gitu ya, kerajaan Kutai, raja gitu ya, rajanya Mula Warman kalau nggak salah. Rajanya gitu memberikan titah kepada rakyatnya, di sini harus dibangun jembatan, harus bangun jembatan. Kira-kira ada tidak rakyatnya yang berani protes dari keputusan raja? Datang ke tempat raja, gimana sih jadi pemimpin, nggak bagus ini bangun jembatan di sini. Pikir-pikir sedikit dong, ada nggak rakyat yang berani protes dengan keputusan raja? Ada tidak? Apa yang terjadi kalau dia protes terus-menerus? Apa yang terjadi kalau dia protes terus-menerus? Ya, sudah ngomong baik-baik, enggak, datang lagi besok datang lagi. Ngomong lagi, pertama halus baik-baik, lama-lama kasar, lama-lama ini, lama-lama provokasi. Rakyatnya, apa raja kita nggak becus, bangun jembatan aja nggak perhitungan, gitu ya. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, dia bahaya, dibunuh, dipenjara, dipenggal dan sebagainya. Sekarang kalau Allah sudah tetapkan takdir tersebut, kamu nggak lulus. Allah tetapkan takdir tersebut. Itu raja, itu baru raja Kutai, baru raja Kutai. Nah, ini yang menetapkan takdir ini adalah Rabbus Samawati wal Ardh, raja semesta alam, Malik Yaumiddin, raja penguasa hari pembalasan, menetapkan kamu nggak lulus. Kemudian kalau kita protes terus-menerus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau protes terus-menerus? Nggak terima, banting sana, banting sini, bergurumuh terus, menyesali. Apa yang terjadi?
Iya, sama seperti itu. Dia juga akan dapat hukuman, kesusahan hidup dan sebagainya. Teorinya gampang ya, jemaah ya. Kemudian kalau kita berbicara tentang kecemasan, ala takhafu tadi. Kesusahan hidup kita cuma dua itu ya. Coba aja direnungkan. Yang punya masalah sekarang, yang punya problem cuma dua ini, masa lalu, masa depan. Kemudian sekarang masa depan, bagaimana syariat? Obatnya apa gitu ya, secara syariat? Obatnya salah satunya, ini sebenarnya banyak ya kalau kita bahas nih, kajiannya panjang nih. Salah satunya adalah kita perlu husnuzon kepada Allah. Lagi-lagi kembali pelajaran tauhid. Makanya tauhid ini memang seumur hidup sebenarnya. Husnuzon, perlu husnuzon kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bahkan sampai ketika kewafat pun demikian. Mau wafat saja harus husnuzon kepada Allah. La tamutunna, janganlah kalian meninggal kecuali kalian itu husnuzon kepada Allah. Nah, sehingga obat dari kecemasan, kita kan khawatir nih, keterima enggak. Kalau saya begini, pasti nanti begini. Jangan-jangan diteror, jangan-jangan di ini. Waduh, susah juga kalau begini nanti ya. Wah, gimana ya? Gitu ya. Nah, obatnya adalah husnuzon dan tawakal. Dan rukun tawakal itu dua. Pertama, akhzul asbab, mengambil sebab. Yang kedua adalah husnuzon, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi kembali kepada tauhid lagi nih. Pertama, akhzul asbab, mengambil sebab. Yang kedua adalah kita serahkan hasilnya kepada Allah. Husnuzon. Contoh misalnya kayak tadi, kita kembali lagi seperti tadi, kita mau tes ya, mau tes masuk perguruan tinggi, kita belajar, maka kita ambil sebab, baik sebab kauni maupun sebab syar'i. Kita belajar sebab kauni, kita bahas soal sebab kauni, kita kerja kelompok itu sebab kauni, kita ngumpul dengan teman-teman yang semangat belajar sebab kauni juga. Kemudian sebab syar'i, kita sedekah. Sebab syar'i lagi berdoa. Kita tempuh semuanya. Nah, setelah kita tempuh, kita berusaha, barulah kita husnuzon kepada Allah, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha, semua sebab saya ambil seperti itu. Kalau saya diterima, alhamdulillah. Kalau enggak, berarti alhamdulillah. Karena kita husnuzon pada Allah. Karena dalam pelajaran takdir ini, kembali lagi ini pelajaran tauhid ya, dasar. Pelajaran takdir, semua takdir Allah itu ada hikmahnya. Kita lanjutkan atau ini jemaah? Azan dulu, sholat dulu ya. Biasanya gimana? Sholat dulu, azan dulu, sholat. Azan sholat. Azan sholat. Azan sholat ya, baru lanjut. Ya, saya manut. Kalau saya manut, saya ikut pengurus masjidnya. Sholat dulu atau lanjut? Sholat azan ya. Sholat azan. Sholat dulu. Sholat. Azan sholat. Baru lanjut. Oh ya, baik para jamaah. Infonya kita azan, sholat, kemudian lanjutkan 15 menit aja katanya. Mungkin demikian para jamaah yang insyaallah, faliyatafadhalu, silakan azan.